Mayat pria tanpa identitas ditemukan nelayan di Pantai Bidadari. Truk hindari jalan berlubang malah menghantam pengendara motor. Aksi mogok kerja sopir truk Banyuwangi Jilid 2 lakukan penyekatan di sejumlah titik. Tingkatkan keilmuan dan keterampilan. YP Ansor Banyuwangi gelar PKL dan Susbalan. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan terdampar di tepi Pantai Bidadari Banyuwangi pada Jumat pagi. Setelah dievakuasi, mayat langsung dibawa menuju kamar jenazah RSUD Belambangan guna proses autopsi untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Pemirsa, warga di kawasan Pantai Bidadari, Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki terdampar di tepi pantai pada Jumat pagi. Mayat dalam kondisi setengah telanjang ini secara tidak sengaja ditemukan oleh warga yang saat itu sedang berolahraga pagi di tepi pantai. Temuan ini langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan petugas di lokasi, tidak ditemukan satupun identitas melekat di tubuh korban. Warga di sekitar pantai pun tidak mengenal terkait siapa sosok mayat laki-laki yang diperkirakan sudah berusia 60 tahun tersebut. Oleh petugas, mayat korban langsung dievakuasi menuju ambulan dengan berjalan kaki melewat jalan setapak hingga jembatan pejalan kaki. Dari hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban diduga tewas sebelum genap 24 jam dari pertama kali ditemukan. Untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban, jasad korban rencananya akan diotopsi sambil menunggu pihak keluarga. Pagi ini kita dapat laporan dari masyarakat bahwa di Pulau Santon atau di selatannya Pantai Bidadari masuk Kelurahan Karangrejo Banyuwangi telah diketemukan seorang mayat laki-laki kurang lebih berumur 60 sampai dengan 70 tahun tanpa identitas. Jadi diketemukan di pinggir pantai oleh masyarakat, kemudian dilaporkan kepada kita, kemudian kita bersama-sama untuk melaksanakan evakuasi bersama-sama TNI Polri, masyarakat dari Kelurahan Karangrejo dan juga dari relawan Rafi. Kondisinya gimana gitu? Kondisinya masih utuh, jadi belum ada pelepuan dan sebagainya, sehingga di kemungkinan baru terjadi kurang lebih 24 jam. Ciri-ciri ada baju melekat atau seperti apa? Ciri-ciri baju melekatnya ada, kemudian tingginya kurang lebih ya 165, kemudian umurnya tadi kurang lebih juga 60 sampai 70 tahun. Sementara kita evakuasi bersama relawan, kemudian kita bawa ke RSUD Belambangan untuk dilaksanakan autopsi guna memastikan meninggalnya. Selanjutnya kita pemeriksaan visum et repertum, kemudian juga kita sebarkan ke media dan sebagainya untuk diketahui mungkin ada keluarga atau yang mengaku sebagai keluarganya, nanti bisa kita sampaikan. Sementara itu, pihak kepolisian menghimbau kepada warga masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor kepada pihak kepolisian Polsek Kota Banyuwangi maupun Polisi Air Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Satu pengendara luka berat setelah dihantam sebuah truk di ruas Jalan Kedungrejo, Kecamatan Bangurejo pada Rabu sore. Diduga sopir truk hendak menghindari jalan berlubang sebelum akhirnya menabrak dan menyeret pengendara motor hingga beberapa meter. Laju truk baru bisa terhenti setelah menabrak tiang listrik di seberang jalan.
Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan pengendara motor dengan truk diesel terjadi di ruas Jalan Raya Kedung Rejo, tepatnya masuk Desa Sambirejo, Kecamatan Bangurejo pada Rabu sore. Kecelakaan ini mengakibatkan sang pengendara motor, yakni Salis Rahmat, warga Siliragung, menderita luka berat pada bagian kepala dan masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Huda Gambiran. Tidak hanya itu, motor milik korban yakni Honda Revo warna silver mengalami kerusakan pada bagian depan, lantaran sempat terseret beberapa meter dan terlindas ban truk bagian depan. Laju truk yang dikemudikan oleh Abdul Ghafur, warga Serono, baru berhenti setelah menghantam tiang listrik tepat di depan perumahan milik warga setempat dan membuat bodi depan truk ringsek. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah barat ke timur, tiba-tiba oleng ke arah kanan saat berada di TKP. Diduga sopir hendak menghindari jalan berlubang yang berada tepat di depannya. Naas dari arah berlawanan melaju motor Revo milik korban dan seketika itu langsung dihantam truk lantaran tidak sempat menghindar. Korban bersama motornya sempat terseret hingga beberapa meter dari titik tabrakan. Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi badan truk dari bahu jalan yang sempat membuat kemacetan dari dan menuju Bangurejo. Pada saat truk melaju dari arah timur ke barat, karena di depan ada lubang, maka truk tersebut menghindari lubang. Ternyata dari arah barat ke timur ada sepeda motor Honda Supra dengan kecepatan tinggi. Karena sudah terlalu dekat dengan lubang tersebut, maka truk banting setir ke kanan, akhirnya menabrak Honda Supra yang sementara melaju dari arah barat ke timur, dan terjadilah kecelakaan di lalu lintas di jalan tersebut. Korbannya luka berat yang sementara dirawat di rumah sakit Al-Huda. Untuk kendaraan sendiri, kendaraan sendiri diamankan di pos lalu lintas, diajak untuk proses selanjutnya. Sementara itu, kedua kendaraan sudah diamankan di unit Lantas Polsek Gambiran dan sopir sudah dimintai keterangan terkait penyebab kecelakaan. Pihak kepolisian sendiri menghimbau agar pengguna jalan lebih berhati-hati saat melaju di jalur tersebut dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Aksi mogok kerja yang dilakukan Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT wilayah Banyuwangi kembali berlanjut. Berbeda pada aksi sebelumnya, mogok kerja kali ini difokuskan di 2 titik dengan mengerahkan sopir serta kendaraan dalam jumlah lebih banyak, serta melakukan penyekatan kepada angkutan barang maupun logistik yang melintas dari dan menuju Banyuwangi. Pemirsa, aksi mogok kerja Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT wilayah Banyuwangi terus berlanjut. Berbeda pada aksi sebelumnya yang memilih UPT Jembatan Timbang Kalibaru sebagai titik lokasi aksi. Kini ada 2 titik lokasi yang menjadi pusat gerakan massa. 2 titik lokasi itu yakni Terminal Wiroguno, Desa Setail, Kecamatan Genteng, serta 1 lokasi di ruas jalur lintas selatan atau JLS Kecamatan Glemor. Ratusan kendaraan terlihat memenuhi pelataran parkir Terminal Wiroguno. Mereka memilih meletakkan setir untuk ikut membaur bersama sopir lain yang selama ini berjuang menyuarakan protes terhadap kebijakan zero odol. Karena kebijakan zero odol yang akan diberlakukan pada Januari 2023 nanti dinilai memberatkan para sopir angkutan. Jika sebelumnya sopir memberikan selebaran kepada armada angkutan yang melintas, aksi mogok kerja pada hari Kamis ini kegiatan terfokus pada penyekatan di 3 titik yang sudah ditentukan. Penyekatan ini diperuntukkan kepada armada logistik baik dari maupun menuju Banyuwangi yang masih melakukan aktivitas pengangkutan. Mereka diminta membelokkan kendaraan dan kemudian diarahkan menuju tempat parkir untuk diajak ngopi dan berdiskusi. Tidak sedikit dari mereka memilih untuk putar balik
dan menerima penjelasan dari rekan mereka yang saat ini berjuang demi nasib para sopir. Tidak ada paksaan bagi mereka yang masih beraktivitas dengan tujuan untuk menghindari gesekan atau konflik horizontal selama aksi ini berlangsung. Tercatat sudah ada 300 kendaraan memilih untuk putar balik dan menunda aktivitas perjalanan logistik mereka. Meski sempat menimbulkan sejumlah titik kemacetan, namun aksi ini berjalan aman dan kondusif dengan penjagaan sejumlah personil kepolisian. Aksi hari kedua ini yang jelas kita tetap mengadakan sosialisasi kepada segenap sopir yang melintas. Artinya kita memberi pemahaman yang lebih mendalam terkait perjuangan kita akan mengenai tuntutan kita yang kemarin belum clear. Jadi aksi ini kita lanjutkan, dan untuk mekanismenya di wilayah Genteng ini dari arah timur kita masukkan ke Terminal Wiroguno, dan selanjutnya kita kasih pengarahan di sini mau lanjut atau putar balik atau parkir. Nah, itu kembalikan kepada Pak supir itu sendiri. Nah, terkait dengan itu di sini kami hanya memberi pengarahan. Jadi artinya misalkan ada yang memaksakan untuk tetap lanjut, ya monggo, kami tidak istilahnya tidak memaksa harus berhenti atau apa, enggak. Murni di sini kita ingin bahwa keputusan itu hasil dari hati para sopir itu sendiri. Sampai saat ini data dari para sopir yang masuk kurang lebih sekitar 300 armada yang kita data terkait dari hasil kita sosialisasi tadi kepada para sopir. Mereka semuanya mendukung. Kita menunggu instruksi dari pusat. Soalnya kita ada rekan kita dari perwakilan yang di kantor gubernur. Kita menunggu himbauan dari mereka. Artinya kalau kita memang sudah mendapatkan apa yang sesuai dengan kita inginkan, otomatis aksi ini tetap kita hentikan. Sementara itu, melansir suara.com, tercatat ada 11 posko di Jawa Timur serentak melakukan aksi penyekatan kepada armada logistik yang masih beraktivitas, termasuk 3 titik di Banyuwangi. Jika tuntutan mereka terkait aturan zero odol tidak dipenuhi, maka akan bersambung pada hari Jumat dan akan mengerahkan sekitar 2.000 unit truk dari berbagai daerah di Jawa Timur dengan sasaran utama yakni kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dalam rangka untuk meningkatkan militansi, kualitas dan potensi serta profesionalitas kader, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyuwangi menggelar pelatihan kepemimpinan lanjutan dan kursus Banser lanjutan angkatan ke-35. Diikuti lebih dari 200 peserta, berlangsung selama 4 hari sejak hari Kamis hingga Minggu mendatang. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, untuk meningkatkan militansi, kualitas dan potensi serta profesionalitas kader, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyuwangi menggembleng para kadernya pada kegiatan pelatihan kepemimpinan lanjutan atau PKL dan kursus Banser lanjutan atau Susbalan pada Kamis 10 Maret 2022. Kegiatan yang digelar selama 4 hari ini dimulai dari hari Kamis hingga Minggu mendatang, bertempat di kampus TIP UBI Ceruring Banyuwangi, diikuti lebih dari 200 peserta PKL dan Susbalan yang terdiri dari kader Ansor Banyuwangi, Jember, Lumajang, dan Provinsi Bali angkatan ke-35. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Satkorwil Banser Jawa Timur, dihadiri Kiai Haji Ali Maki Jaini, Ketua PCNU Banyuwangi, Ihwan Arif, Ketua Umum GP Ansor Banyuwangi, sekaligus memberikan wawasan kepada seluruh kader.
PKL dan Susbalan ini merupakan tahapan kedua kaderisasi di Organisasi Kepemudaan Nahdlatul Ulama atau GP Ansor setelah para kader menyelesaikan kaderisasi yang pertama, yakni pelatihan kepemimpinan dasar serta pendidikan dan latihan dasar di Klatsar Banser. Untuk mengikuti PKL dan Susbalan harus memenuhi syarat yang cukup ketat sebagaimana untuk mensanatkan keilmuan dan penghidmatan kader GP Ansor di Nahdlatul Ulama. Hal ini juga sebagai upaya membentengi kader dari faham-faham yang tidak sesuai dengan Islam Wasatiyah, Islam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah, dan akar budaya serta ideologi bangsa Indonesia. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan lanjutan untuk kader Ansor, kemudian kursus Banser lanjutan untuk Banser di STIP UB dengan peserta yang PKL 92, kemudian peserta untuk yang Susbalan berjumlah 124. Dalam hal ini kita melaksanakan PKL dan Susbalan ini untuk meningkatkan kapasitas kemampuan kader-kader Ansor sehingga kader Ansor maupun Banser menjadi kader-kader yang militan. Kader-kader Ansor yang ada di Banyuwangi, kemudian ada juga kader yang di Jember, kader Ansor di Lumajang, ada juga yang kader dari Provinsi Bali. Materi yang disampaikan dalam PKL maupun Susbalan adalah materi bagaimana kita dalam upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan yang ada di Banser, kemudian kapasitas baik itu dari sisi keagamaan, KNU-an, Ahlussunnah wal Jamaah, dalam hal berorganisasi, bagaimana kita tetap mengoptimalkan dalam berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Pelatihan dan pendidikan ini tentunya selain untuk meningkatkan fisik dan mental, juga sebagai bekal ilmu dan wawasan sebagai kader yang memiliki dedikasi dan loyalitas, memiliki wawasan kebangsaan, serta pengembangan wawasan, peningkatan kapasitas skill di bidang manajemen organisasi. Ini kita dari Satkorwil Banser Jawa Timur hadir di sini sebagai sekolat. Sekolat itu adalah komando latihan yang membidangi bagaimana proses Susbalan ini bisa berjalan dengan lancar, dan kebetulan Susbalan di Kabupaten Banyuwangi ini adalah Susbalan yang ke-35. Ini sekali lagi adalah proses diklat tindak lanjut setelah diklatsar. Sekali lagi itu proses yang sedang terjadi di Jawa Timur, dan alhamdulillah kami sudah mencapai yang ke-35 Susbalannya ini. Dan akan terus berlanjut sampai kira-kira kader terpenuhi dan sekaligus proses-proses yang dilakukan oleh masing-masing Satkorcap, pimpinan-pimpinan cabang Ansor se-Jawa Timur itu kita fasilitasi dengan baik. Latihannya itu yang pertama bahwa kita sesuai dengan peraturan organisasi, Susbalan itu komposisinya yang 40 adalah fisik, dalam rangka bagaimana mereka untuk dididik menjadi seorang kader yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi, dan mereka kita ajak untuk bagaimana menguatkan karakternya supaya betul-betul menjadi kader yang profesional dan memiliki wawasan kebangsaan, kecintaan terhadap NKRI, serta yang paling penting bahwa Banser itu adalah pengawal Kiai. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi Banyuwangi 1 TV melaporkan.